Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ramadan Arifin, Muhammad Budi Dwi Nugraha, Dea Ramadhani, dan Tasya Aurelia. Kami mahasiswa program studi tasawuf dan psikoterapi Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Corak Pemikiran dan Pola Penyebaran Radikalisme dari mata kuliah Terapi Antiteror dan Radikalisme. Corak Pemikiran Radikalisme. Radikal berasal dari bahasa Latin, yaitu radix, yang artinya akar. Dalam bahasa Inggris, kata radikal dapat bermakna ekstrem, menyeluruh, fanatik, revolusioner, ultra, dan fundamental. Sedangkan radikalisme artinya doktrin atau praktik penganut paham radikal atau paham ekstrem. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, radikalisme diartikan sebagai paham atau aliran yang menginginkan perubahan dengan cara keras atau drastis. Sementara Sartono Kartodirjo mengartikan radikalisme sebagai gerakan sosial yang menolak secara menyeluruh tertib sosial yang sedang berlangsung dan ditandai oleh kejengkelan moral yang kuat untuk menentang dan bermusuhan dengan kaum yang memiliki hak-hak istimewa dan yang berkuasa. Kelompok radikal memiliki corak pemikiran radikalisme sebagai berikut. Yang pertama, sering mengklaim kebenaran tunggal dan menyesatkan kelompok lain yang tak sependapat. Klaim kebenaran selalu muncul dari kalangan yang seakan-akan mereka adalah nabi yang tak pernah melakukan kesalahan. Padahal mereka hanya manusia biasa. Klaim kebenaran tidak dapat dibenarkan karena manusia hanya memiliki kebenaran yang relatif dan hanya Allah yang tahu kebenaran absolut. Yang kedua, radikalisme mempersulit agama Islam yang sejatinya ringan dengan menganggap ibadah sunnah seakan-akan wajib dan makruh seakan-akan haram. Radikalisme dicirikan dengan perilaku beragama yang lebih memprioritaskan persoalan sekunder dan mengesampingkan yang primer. Contoh-contohnya adalah fenomena memanjangkan jenggot dan meninggikan celana di atas mata kaki. Umat Islam seyogianya memprioritaskan kewajiban ketimbang hal-hal sunnah yang sepele. Sudahkah zakat menyelesaikan problem kemiskinan umat? Sudahkah sholat menjauhkan kita dari berbuat kemungkaran dan kekacauan sosial? Sudahkah haji menciptakan kesadaran kesetaraan dalam Islam? Hal-hal inilah yang seyogianya diutamakan, ketimbang hanya berkutat mengurusi jenggot dan celana. Yang ketiga, kelompok radikal kebanyakan berlebihan dalam beragama yang tidak pada tempatnya. Dalam berdakwah, mereka mengesampingkan metode gradual yang digunakan oleh Nabi, sehingga dakwah mereka justru membuat umat Islam yang masih awam merasa ketakutan dan keberatan. Yang keempat, kasar dalam berinteraksi, keras dalam berbicara, dan emosional dalam berdakwah. Ciri-ciri dakwah seperti ini sangat bertolak belakang dengan kesantunan dan kelembutan dakwah Nabi. Yang kelima, kelompok radikal mudah berburuk sangka kepada orang lain di luar golongannya. Mereka senantiasa memandang orang lain hanya dari aspek negatifnya dan mengabaikan aspek positifnya. Hal ini harus dijauhi oleh umat Islam, sebab pangkal radikalisme adalah berburuk sangka kepada orang lain. Berburuk sangka adalah bentuk sikap merendahkan orang lain. Kelompok radikal sering tampak merasa suci dan menganggap kelompok lain sebagai ahli bid'ah dan sesat. Yang keenam, mudah mengkafirkan orang lain yang berbeda pendapat. Di masa klasik, sikap seperti ini identik dengan golongan Khawarij. Kemudian di masa kontemporer identik dengan Jamaah Takfir wal Hijrah dan kelompok-kelompok Puritan.
Kelompok ini mengkafirkan orang lain yang berbuat maksiat, mengkafirkan pemerintah yang menganut demokrasi, mengkafirkan rakyat yang rela terhadap penerapan demokrasi, mengkafirkan umat Islam di Indonesia yang menjunjung tradisi lokal, dan mengkafirkan semua orang yang berbeda pendapat atau pandangan dengan mereka sebab mereka yakin bahwa pendapat mereka adalah pendapat Allah. Sedangkan radikalisme dalam konteks kenegaraan mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, tujuan membuat negara Islam dengan mewujudkan penerapan syariat Islam. Sebaiknya tidak diformalkan dalam bentuk undang-undang dasar atau perda, karena tidak semua orang memiliki keyakinan yang sama. Yang kedua, konsep negara. NII dan Khilafah Islamiyah seperti HTI tidak ada konsep negara khilafah yang sukses. Yang ketiga, jihad sebagai pilar perjuangan mewujudkan tujuan utama. Yang keempat, dalam konteks di atas, kelompok ini tidak mengakui Pancasila sebagai ideologi negara, bahkan tidak mengakui NKRI dengan berbagai implikasinya. Hukum tidak diakui, pemerintah tidak diakui, tidak mau hormat dengan bendera RI dan menyanyikan lagu kebangsaan RI. Tingkat narasi radikal. Pada mulanya, menjadi radikal diawali dengan terpapar dengan berbagai narasi. Beberapa narasi yang muncul dimasukkan secara halus dan lembut dibungkus dengan dalih cara beragama yang sempurna. Yang pertama, pemahaman keagamaan yang literal, sepotong-sepotong terhadap ayat-ayat Al-Quran. Pemahaman seperti itu hampir tidak umumnya moderat, dan karena itu menjadi arus utama umat. Kedua, bacaan yang salah terhadap sejarah umat Islam, yang dikombinasikan dengan idealisasi berlebihan terhadap umat Islam pada masa tertentu. Ini terlihat dalam pandangan dan gerakan Salafi, khususnya dalam spektrum sangat radikal seperti Wahabiyah yang muncul di semenanjung Arabia pada akhir abad 18 awal sampai pada abad 19 dan terus merebak sampai sekarang ini. Tema pokok kelompok dan sel Salafi ini adalah pemurnian Islam, yakni membersihkan Islam dari pemahaman dan praktik keagamaan yang mereka pandang sebagai bid'ah, yang tidak jarang mereka lakukan dengan cara-cara kekerasan. Ketiga, deprivasi politik, sosial, dan ekonomi yang masih bertahan dalam masyarakat. Pada saat yang sama, disorientasi dan dislokasi sosial budaya dan ekses globalisasi dan semacamnya sekaligus merupakan tambahan faktor-faktor yang penting bagi kemunculan kelompok-kelompok radikal. Dan yang terakhir, masih berlanjutnya konflik sosial bernuansa intra dan antar agama dalam masa reformasi sekali lagi disebabkan sebagai faktor umat kompleks. Pola narasi akan bertingkat dari narasi keagamaan, narasi sosial kemasyarakatan, dan narasi politik ideologis. Yang pertama, narasi-narasi keagamaan. Harus kembali pada agama yang benar atau murni dan meninggalkan cara yang lama. Pentingnya perubahan total cara beribadah dan berpakaian. Mengkafirkan dan membid'ahkan kelompok yang berbeda, sekalipun keluarga sendiri. Mewajibkan yang sunnah dan mengharamkan yang mubah dan makruh. Yang kedua, narasi sosial kemasyarakatan. Harus memilih teman dan atasan yang mempunyai satu keyakinan. Menghindari bekerja di instansi dan perusahaan yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Memilih keluar dari lembaga dan institusi yang dipimpin berbeda agama. Memilih untuk bersosialisasi dan hanya berkomunitas dengan seagama dan sealiran. Yang ketiga, narasi politik.
Umat sedang dizolimi dan ditindas oleh negara dan kelompok. Ada konspirasi negara dan asing untuk memerangi umat. Pemerintah yang ada tidak memihak, bahkan memusuhi agama. Negara tidak berdasarkan hukum agama berarti kafir. Perlunya perjuangan untuk mengganti dasar-dasar negara dan pemerintah. Perlunya pindah ke negara lain yang menjamin kepemimpinan sesuai ajaran agama. Perlunya membantu secara fisik saudara seiman yang ditindas di luar negeri. Pola penyebaran radikalisme. Saat ini faktor pendorong seseorang menjadi radikal semakin beragam. Perubahan yang terasa adalah faktor ekonomi yang tak lagi jadi faktor utama pendorong orang menjadi radikal. Yang pertama, pola penyebaran radikalisme. Proses secara langsung. Kelompok radikal memiliki jaringan dan unit khusus yang berfungsi sebagai penanam ideologi untuk merekrut kader atau anggota baru. Pada proses ini, sang ideolog akan langsung bertemu dengan calon kader baru secara intensif. Kelompok radikal juga dapat memikat anggota baru dengan menyediakan wadah untuk memaparkan dan menanamkan ideologi radikal dan janji surgawi, atau paling tidak diimingi akan mendapat kenikmatan surga dan bidadari dalam bentuk forum pengajian maupun kajian dan diskusi keagamaan. Selanjutnya, kelompok-kelompok ini muncul untuk menawarkan kenyamanan sebagai bagian dari kelompok dan mengikatnya dengan janji-janji rohani, memberikan alat atau sarana pada tindakan kuat berupa anjuran bom bunuh diri atau serangan terorisme, dan jaringan sosial yang mendukung untuk meraihnya. Proses tidak langsung. Saat ini proses penyebaran radikalisme dan ekstremisme juga dilakukan dengan tidak langsung seperti tatap muka. Cara tidak langsung adalah menggunakan media dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi dan informasi. Cara ini menjadi cara yang efektif untuk meraih dukungan dan simpati calon simpatisan berpaham radikal. Misalnya, kelompok radikal menyebarkan melalui website, media sosial, e-book, dan media cetak yang dikemas dengan cara menarik yang berisi konten-konten yang mengunggah emosi dan inspirasi. Saluran penyebaran radikalisme. Pola penyebaran ide-ide radikal dilakukan melalui pola dan sarana sebagai berikut. A. Pengajian, pertemuan atau halakah, dan lain-lain. Penyebaran pola lama yaitu melalui memanfaatkan halakah atau pengajian dengan duduk melingkar atau liqo, yaitu pertemuan untuk mengaji. B. Media elektronik dan cetak, seperti TV, radio, film, koran, buletin, dan selebaran atau pamflet. C. Media online atau internet adalah alat propaganda ide-ide radikal yang paling banyak dipakai saat ini. Facebook, Twitter, Telegram, WhatsApp, Blogspot, dan YouTube adalah beberapa media sosial yang dimanfaatkan oleh kelompok radikalis untuk penyebaran ide-ide radikal. D. Demonstrasi, aksi kemanusiaan, dan lain-lain. Demonstrasi dapat juga digunakan sebagai alat untuk menyebarkan kebencian dan ide-ide radikal. Dukungan terhadap suatu kelompok juga dapat digunakan untuk membenci kelompok lain yang berlawanan. Para demonstran biasanya menebarkan kebencian itu dengan sengaja. Aksi-aksi kemanusiaan berupa pengumpulan donasi juga bisa digunakan untuk penyebaran ide-ide radikal. Hubungan pertemanan, kerabatan, atau perkawinan dalam organisasi. Satu pertemanan memegang peran penting dalam mendorong orang untuk terlibat dalam gerakan radikal atau radikalisme. Teman, baik yang sudah akrab maupun baru dikenal, dapat menjadi perantara seseorang masuk ke dalam kelompok radikal. 2. Kekerabatan atau perkawinan. Keluarga atau ikatan perkawinan juga menjadi faktor yang mendorong seseorang untuk menjadi anggota kelompok radikalis.
Pendidikan. Pendidikan juga dapat berperan penting dalam penyebaran ide-ide radikal melalui kurikulum, pandangan guru yang radikal, dan kegiatan ekstrakurikuler atau pengajian. Pada saat ini, paparan ide-ide radikal tidak hanya menyusup pada tingkat pendidikan menengah atau lanjutan, tetapi juga pada pendidikan usia dini, seperti PAUD dan TK. Yang terakhir, dakwah. Dakwah juga dapat menjadi media penting dalam penyebaran paham radikalisme oleh orang-orang tertentu, melalui ceramah khusus atau pengajian serta melalui khutbah Jumat. Pada saat ini, dakwah yang mengandung ajaran radikal dan intoleransi juga dapat disebarkan melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, Telegram, WhatsApp, Blogspot, dan YouTube. Proses dan pola rekrutmen. Yang pertama, cara lama. Melalui pengajian umum yang menyebarkan kebencian terhadap kelompok yang dianggap sebagai kafir atau togut. Ada pertemuan atau pengajian khusus bagi orang-orang yang mulai tertarik pada ide-ide radikalisme. Ada bayat atau janji setia pada kelompok radikal. Diindoktrinasi melalui berbagai pertemanan untuk menjaga ideologi yang mereka yakini benar. Cara yang baru, yaitu dunia maya, internet, media sosial adalah cara baru dalam perekrutan anggota kelompok radikal dan radikalis. Ide-ide radikal yang berasal dari jaringan radikalis disebarkan secara masif via internet atau media sosial. Mereka yang tertarik dapat mendalami lebih lanjut dan mendapatkan lebih banyak informasi melalui iklan, petunjuk untuk mengunjungi website tertentu. Jangan asal tuduh radikal. Dengan memahami kriteria radikalisme di atas, kita sudah mudah mengidentifikasi kelompok radikal dari pemikiran dan tindakan. Karena itu penting dalam memahami individu atau kelompok yang radikal untuk tidak gampang menyimpulkan dan menuduh. Yang pertama, jangan terjebak aksesoris. Jangan terjebak pada tampilan dan aksesoris. Terjebak pada tampilan dan aksesoris akan jatuh pada generalisasi. Misalnya yang pakai jilbab panjang atau celana cingkrang langsung dianggap radikal. Ini juga tidak benar. Harus lebih substantif dalam mengenali radikalisme, yakni pada pemahaman keagamaan, tindakan, dan gerakan mereka. Radikalisme tidak bisa dilihat dan dinilai semata-mata dari penampilan fisik. Banyak radikalis berjenggot dan bercelana cingkrang, tapi banyak juga yang berpenampilan seperti orang kebanyakan di negeri ini. Tidak semua orang berjenggot dan bercelana cingkrang adalah radikalis. Dengan kata lain, tampilan fisik tidak mencirikan seseorang terpapar radikalisme. Radikalisme itu masalah pemikiran dan ideologi, sedangkan berpakaian hanya masalah kultur. Yang kedua, hindari stigmatisasi agama tertentu. Perlu juga dihindari stigmatisasi kelompok dan agama tertentu. Memang fakta berbicara bahwa dalam agama-agama yang kelompok kecil yang menyimpang dari agama manapun, seringkali kelompok radikal dari berbagai agama ini karena kedangkalan pemikiran yang cenderung eksklusif dan sempit dalam memaknai agama. Meskipun demikian, adanya kelompok radikal dari agama tertentu tidak mempresentasikan atau mewakili agama secara keseluruhan. Jadi, tidak ada yang namanya agama radikal. Yang ada oknum kelompok agama yang memilih menjadi radikal. Tindakan kekerasan tidak diajarkan dalam agama manapun. Karena itulah, hindari stigmatisasi radikal dengan agama tertentu. Yang ketiga, tren hijrah tak perlu dimusuhi. Fenomena hijrah sedang berkembang pesat di kalangan umat Islam, terutama Muslim perkotaan. Fenomena ini tumbuh bersamaan dengan munculnya semangat keberagaman yang tinggi. Mereka berlomba-lomba datang ke kajian keagamaan yang dilakukan di kantor-kantor atau di lingkungan perumahan tempat mereka tinggal. Tren hijrah ini adalah konsep yang menyatakan menjadi Muslim saja tidaklah cukup.
Doktrin hijrah gampang menjangkiti kelas menengah urban yang frustasi dan haus inspirasi kesolehan. Mereka menggemari dakwah yang dikemas dengan menggabungkan antara kajian keislaman dan praktik manajemen bisnis, membangun merek dagang dan menyesuaikan diri dengan tren. Kesimpulan, radikalisme sebagai gerakan sosial yang menolak secara menyeluruh tertib sosial yang sedang berlangsung dan ditandai oleh kejengkelan moral yang kuat untuk menentang dan bermusuhan dengan kaum yang memiliki hak-hak istimewa dan yang berkuasa. Radikalisme sering dimaknai berbeda di antara kelompok kepentingan. Dalam lingkup keagamaan, radikalisme merupakan gerakan-gerakan keagamaan yang berusaha merombak secara total tatanan sosial dan politik yang ada dengan jalan menggunakan kekerasan. Sedangkan dalam studi ilmu sosial, radikalisme diartikan sebagai pandangan yang ingin melakukan perubahan yang mendasar sesuai dengan interpretasinya terhadap realitas sosial atau ideologi yang dianutnya. Radikal dilakukan dengan menyusup pada lembaga-lembaga keagamaan, sekolah, dan pesantren secara tatap muka. Seiring perkembangan teknologi, paham tersebut juga disebarkan melalui internet, media sosial, dan layanan pesan singkat.